Najwa Shihab merespons kabar dirinya yang dipolisikan Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Sylvia Devi. Melalui unggahan di akun Instagram miliknya, @najwa_shihab Selasa, tanggal 6 Oktober tahun 2020. Najwa mengaku baru mengetahui soal pelaporan itu dari teman-teman media. Ia pun mengaku belum mengetahui atas dasar apa pelaporan itu dituduhkan, demikian juga dengan pasalnya. Najwa pun sempat mendengar jika pihak Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut dan meminta untuk membawa persoalan ini ke Dewan Pers. Dirinya mengaku siap jika memang dibutuhkan keterangan jika diperiksa suatu saat nanti. Ada banyak faktor pendorong yang membuat Najwa berani menayangkan kursi kosong. Satu di antaranya tentang niat mengundang pejabat publik untuk menjelaskan kebijakan-kebijakannya terkait penanganan pandemi. Najwa juga memberikan contoh di mana treatment kursi kosong ini belum pernah dilakukan di Indonesia, tapi lazim di negara yang punya sejarah kemerdekaan pers cukup panjang. Di Amerika sudah dilakukan bahkan sejak tahun 2012. Saya baru mengetahui soal pelaporan ini dari teman-teman media. Saya belum tahu persis apa dasar pelaporan termasuk pasal yang dituduhkan. Saya dengar pihak Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut dan meminta pelapor membawa persoalan ini ke Dewan Pers. Jika memang ada keperluan pemeriksaan, tentu saya siap memberikan keterangan di institusi resmi yang mempunyai kewenangan untuk itu. Tayangan kursi kosong diniatkan mengundang pejabat publik menjelaskan kebijakan-kebijakannya terkait penanganan pandemi. Penjelasan itu tidak harus di mata Najwa, bisa dimanapun. Namun, kemunculan Menteri Kesehatan memang minim dari sejak pandemi kian meningkat, bukan hanya di mata Najwa saja. Dan dari waktu ke waktu, makin banyak pihak yang bertanya ihwal kehadiran dan proporsi Menteri Kesehatan dalam soal penanganan pandemi. Faktor-faktor itulah yang mendorong saya membuat tayangan yang muncul di kanal YouTube dan media sosial Narasi. Media massa perlu menyediakan ruang untuk mendiskusikan dan mengawasi kebijakan-kebijakan publik. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan juga berasal dari publik, baik para ahli lembaga yang sejak awal concern dengan penanganan pandemi maupun warga biasa. Itu semua adalah usaha memerankan fungsi media sesuai UPERS, yaitu mengembangkan pendapat umum dan melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Sylvia Devi melaporkan wartawan senior Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya. Alasannya, alumnus Universitas Indonesia, UI, itu dinilai melukai perasaan pendukung Jokowi. Sylvia mengaku sebagai ketua relawan yang membawahi barisan pendukung Jokowi pada 21 provinsi dan 174 kota di seluruh Indonesia. Menurutnya, para pendukung Jokowi diklaim tersinggung dengan wawancara kursi kosong yang dibawakan Najwa Shihab. Wawancara kursi kosong Najwa Shihab melukai hati kami sebagai pembela presiden karena Menteri Terawan adalah representasi dari Presiden Joko Widodo, kata Sylvia di Polda Metro Jaya, Jakarta. Sylvia mengatakan pihaknya menduga Najwa Shihab telah melanggar pasal tentang cyberbullying. Menurutnya, parodi wawancara kursi kosong Menteri Kesehatan Terawan sebuah tindakan yang melawan hukum. Tindak pidananya cyberbullying, karena narasumber tidak hadir kemudian diwawancarai dan dijadikan parodi, tambahnya.